Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Tentu kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa hadir kembali di Masjid Al-Huda Kerun Baru yang kita cintai ini. Setelah tadi kita melaksanakan salatul maghrib bil jamaah, kita duduk bersama saling silaturahim, talabul ilmi, mengangkat ketidaktahuan dalam diri kita, mengharap rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ta'alau bina nabda ta'limana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan terkait dengan al-mashu 'alal khuffain, mengusap stiwal, yang mana ini merupakan rukhsah atau keringanan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga ini juga menahbiskan, semakin menguatkan memang salah satu daripada ciri syariat kita adalah mudah, mudah. Nah, sehingga kita tidak boleh merasa susah dalam menjalankan syariat ini, tapi juga terus jangan bermudah-mudah atau gampang, ya. Salah satunya adalah dibolehkannya itu berarti mboten wajib ya, tapi dibolehkan, ya juz, boleh untuk mengusap stiwal ketika kita berwudu, bila mana kita mengenakan stiwal atau khuf, sepatu yang panjang yang kuat untuk melakukan perjalanan jauh dan menutup mata kaki. Nah, ini kita akan lanjutkan. Kemarin mukadimahnya sudah, kita lanjutkan nggih. Wa yamsahul muqimu qala al muallifu wal musannifu rahimahullahu taala wa yamsahul muqimu yauman wa lailatan. Bagi mukim, orang yang tidak safar, maka ia boleh mengusap stiwal atau khuf itu sehari semalam. Wal musafiru, dan adapun musafir, thalathata ayyamin bilayalihinna, 3 hari 3 malam. Nah, ini diperbolehkan bagi yang musafir. Wabtida'ul muddati, dan permulaan masa, ia menghitung kapan itu 1 hari 1 malam bagi yang mukim, atau 3 hari 3 malam bagi musafir, itu min hini yuhditsu ba'da lubsil khuffaini, setelah ia berhadas setelah memakai khuf. Setelah berhadas setelah memakai khuf. Jadi gambarannya begini, misalnya panjenengan berwudu, ya, misalnya kalau sebelumnya mungkin janabah, ya tentu mandi dulu, setelah itu bersuci, berwudu, setelah itu pakai khuf.
pakai stewel, pakai khuf. Katakanlah memakainya jam 6. Mukim, ini jenengan mukim ya, mukim dulu jam 6. Jam 6 pagi. Pakai khuf. Lalu beraktivitas begitu, di jam 8 buang angin. Nah, di jam 8 apa? Buang angin. Lah dihitungnya jam 8 itu. Dihitungnya jam 8, dibolehkan hanya mengusap khuf ketika wudu ya, dari jam 8 itu sampai jam 8 esok hari. Bisa dipahami nih? Saya ulangi nggih. Ini bagi yang mukim. Misalnya panjenengan Pak Arif ya, misalnya Pak Arif tinggal di pundi Pak, yang daerahnya memungkinkan atau mengharuskan kita pakai khuf. Di mana? Di pundi? Dieng. Oh, Dieng ya. Di Indonesia ada juga Pak ya. Nah, di Dieng misalnya. Jam 6 Pak Arif pakai khuf. Sebelumnya berwudu dulu. Dalam kondisi memasukkan kaki ke dalam khuf itu kondisinya suci dulu. Setelah itu dipakai khufnya jam 6. Lalu di jam 8 batal wudunya, buang angin atau pipis atau BAK atau BAB gitu. Nah, BAB BAK nggak perlu dilepas, nggak perlu dilepas. Nah, lalu dihitungnya 1 hari semalam itu ya tadi mulai dari jam 8 itu sampai jam 8 esok hari. Bagi yang musafir juga demikian. Kalau musafir misalnya mau perjalanan jauh pakai khuf, sebelum memasukkan kaki ke dalam khuf itu sampun kondisi suci dulu. Lalu dimasukkan kakinya ke dalam khuf, lalu perjalanan. Jam 10 pagi sudah mulai jalan ini. Jam 10 pagi, tadi jam 6 ya, jam 10 pagi batal. Nah, dihitungnya mulai itu tuh, jam 10 pagi sampai 3 hari kemudian 72 jam berarti. Kalau dihitung pakai jam, kalau yang mukim 24 jam, kalau yang musafir 72 jam. 3 hari kemudian. Baru kemudian selesai masa penggunaan atau masa dibolehkannya menggunakan rukhsah mengusap napa khuf. Gitu ya. Sampai sini bisa difahami nggih? Kita lanjut. Wa batida'ul muddati tadi sudah. Fa in masaha fil hadari tsumma safara. Bila mana mengusapnya itu ketika dalam kondisi mukim, kemudian ia berangkat safar, dihitung napa? Mukim. Jadi ini ilatnya dalam mazhab Asy-Syafi'i, tidak bisa kemudian rukhsah tersebab 2 hal. Maka jadi misalnya nih dia mukim nih, mukim terus kemudian mengusap stiwal. Mukim jam 6 dia wudu, memasukkan kakinya ke dalam khuf. Kemudian ini kan berarti dia punya rukhsah berapa Pak? 24 jam kan? Kemudian di jam 10 entah kenapa dia safar, dihitungnya mukim. Nah, dihitungnya apa? Mukim. Sehari kemudian tadi misalnya batal jam 8 besok dikala dia musafir tetap terhitung apa? Mukim. Sehari tok, rukhsahnya hanya sehari saja. Lah, au masaha fis safari tsumma aqama. Nah, ini juga menarik. Ketika kemudian ia mengusap stiwalnya dalam kondisi dia safar, tsumma aqama, kemudian dia mukim. Ini atamma masha muqimin. Yang dihitung adalah mukim. Jadi sama-sama mukim. Misalnya nih, seseorang safar, di tengah safarnya dia batal nih, terus kemudian dia pakai khuf, wudu pakai khuf. Lah, hanya mungkin berapa jam atau 1 hari dia nyampe di rumahnya, jadi mukim kan dia, maka tidak kemudian dilanjutkan menjadi musafir, dia terhukumi sebagai apa? Mukim, gitu ya. Jadi kalau berangkatnya musafir dia pakai khuf, mendapatkan rukhsah khuf dikala musafir, tapi kok nggak nyampe 3 hari sampai rumah, misalnya baru setengah
setengah hari lah, 12 jam sampai rumah, maka dia punya rukhsah tambahan 12 jam kemudian, tidak 72 jam ke depan, tapi 12 jam saja, masha muqimin. Jadi dia dihitungnya ketika sampai di rumah terkategorikan mukim, maka mashu alal khufainya itu dihitung kondisi mukim. Baik. Lanjut nggih. Wa yabtulul mashu bi thalathati asya'a. Niki 3 hal yang perlu kita ingat-ingat. Dan batal rukhsah daripada mengusap stiwal atau khuf ini dengan 3 hal. Kalau 3 hal ini kita dapati, maka tentu ya batal, selesai sudah. Pertama napa? Bi khal'iha, dengan melepas khuf, batal. Misalnya jam 6 pakai, sudah wudu, kemudian jam 8 batal, jam 18 maghrib dilepas, ya batal. Nah, ini jadi catatannya tidak dilepas nih. Nah, pertama bi khal'iha. Kalau bi khal'ihima, bila mana dilepas khufnya itu, maka batal. Ya, kalau nanti mau mendapatkan rukhsah untuk mengusap khuf lagi, ya dia wudu lagi kalau emang batal, kemudian pakai lagi. Gitu nggih. Kemudian yang kedua, wangqidha'ul muddah, selesai masanya. Durasinya sampun selesai. Kalau mukim berarti sampun 1 hari 1 malam. Lewat dari itu sudah selesai. Oke, harus ngulangi dari awal. Kalau musafir berarti 3 hari 3 malam, 72 jam. Dan kalau kemudian lewat dari itu, maka tentu nopo batal, ngulangi dari awal. Kemudian lain yang barangkali sebagian kita bertanya. Yang ketiga, wa ma yujibul ghusla, bila mana didapati suatu hal yang mewajibkan seseorang tersebut mandi. Nah, jadi mandi ini membatalkan al-mashu 'alal khufain. Hadas besar membatalkan al-mashu 'alal khufain. Adapun hadas kecil mboten. Kalau kemudian janabah udah pakai khuf, safar 3 hari, hari kedua tilem tidur, terus mimpi basah, lah niki kedah mandi, harus dilepas khufnya, gitu ya. Kita bacakan riwayatnya. Rawat Tirmidzi, telah meriwayatkan Imam At-Tirmidzi, wan Nasa'i dan Imam An-Nasa'i, wal lafdhu lahu, dan redaksinya dari Imam An-Nasa'i, an Safwan bin Assal radhiyallahu anhu, dari sahabat Safwan bin Assal radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna musafirin, memerintahkan kepada kami bila kami dalam safar, dalam perjalanan, an namsaha ala khifafina, untuk hanya mengusap khuf kita saja, ya, wala nanzi'aha, dan tidak usah melepaskannya, thalathata ayyamin, selama 3 hari, min ghaitin wa baulin wa naumin, meskipun itu kita BAB, pipis, BAK, wa naumin, maupun tidur, ya. Illa, kecuali min janabatin, kecuali bila mana junub atau janabah. Terus tidak perlu untuk kemudian dilepas, ya. Kemudian kalau BAB, BAK atau tidur ya enggak dilepas. Nah, kecuali nopo kalau jinabah. Kalau jinabah hendaklah dilepas kemudian mandi lalu dipakai kembali. Baik. Nah, wa bidzalika, dengan demikian bab terkait dengan al-mashu 'alal khuffaini sudah kita baca, kita ulas ya. Semoga ini nantinya barangkali kalau panjenengan mendapati hal yang seperti ini, ya, misalnya naik gunung atau ke Dieng atau nonton Piala Dunia barangkali ya, ke Amerika gitu ya, terus kok pakai khuf, ya tenang saja, tidak perlu untuk kemudian
lepas, ada rukhsah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya dan bisa kita amalkan. Nah, dan ini termasuk salah satu daripada riwayat yang mutawatir, Pak. Hadis-hadis terkait khuf itu mutawatir, sehingga termasuk hadis yang sahih. Nah, selain tentu hadis terkait dengan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, ya. Pelajaran ilmu hadis seringkali muncul contoh hadis mutawatir. Nah, contohnya man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah, maka telah disiapkan baginya kapling di neraka. Nah, ini hadis mutawatir. Perawinya itu begitu banyak sampai yang banyak itu mustahil untuk berdusta. Ini namanya mutawatir. Contoh berikutnya hadis terkait napa al-mashu 'alal khuffain, mengusap khuf ini. Nah, sehingga itu menunjukkan masyru'iyah, pensyariatan bolehnya seseorang mengambil rukhsah hanya mengusap khufnya saja. Usap ngoten mawon. Enggak perlu diucek-ucek, Pak. Ngoten mawon pun. Set gitu aja, selesai. Jadi ini rukhsah atau keringanan yang Allah berikan. Baik. Faslun, pasal berikutnya. Wa syara'itut tayammumi khamsatu asya'a. Tadi setelah al-mashu 'alal khuffain, nah, ini muallif kitab melanjutkan bab terkait dengan tayammum. Nah, nanti ini kalau dalam observasi saya terhadap para santri, biasanya ada perbedaan pendapat, termasuk saya kira dengan nanti tata laksana tayamumnya agak berbeda dengan yang dikuatkan dalam mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Hanafi. Nanti kita baca dulu nggih. Faslun, pasal wa syara'itut tayammumi, dan syarat-syarat daripada tayammum khamsatu asya'a, ada 5 hal. Yang pertama, wujudul udhri bi safarin aw maradin, adanya udzur berupa safar atau marad atau sakit, ya. Ini riwayatnya sama-sama telah kita ketahui, ya, kita hafalkan kemarin, sering berulang ini. Faqala ta'ala wa in kuntum marda aw ala safarin wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Ini nggih. Allah berfirman wa in kuntum maradha, dan bila mana kalian sakit. Nah, maradha itu jamak dari marid, maridun sakit, ya. Ya. Aw ala safarin, atau engkau dalam perjalanan. Aw jaa ahadum minkum minal ghaid, atau seseorang di antara kalian telah kembali atau telah selesai dari menunaikan hajatnya, BAB. Dulu kita terangkan, ya, ghaid dahulu itu tempat di mana orang BAB. Tapi bahasa itu kemudian ditarik menjadi makna daripada BAB itu sendiri. Gitu nggih. Nek dulu padang pasir itu kan nanti ada tempat yang agak menjorok gitu. Nah, itu nanti digunakan untuk ghaid, disebut ghaid. Tapi sekarang ghaid itu maknanya ya BAB itu sendiri. Ya, disebut ghaid. Aw lamastumun nisa, ya, atau engkau menyentuh wanita. Sudah kita bahas dulu dalam mazhab Syafi'i, nyentuh membatalkan wudu. Namun dalam mazhab yang lain nanti agak berbeda. Mazhab Hanafi yang paling santai, nek mboten jima mboten batal. Nah, ya. Karena la masa ini menunjukkan dua orang yang saling. Nah, maka artinya apa? La masa di sini ya saling
Menyentuh itu bahasa kiasan yang artinya adalah jima, hubungan suami istri. Madzhab Maliki menguatkan pendapat kalau pakai syahwat batal, nek mboten mboten. Nggih. Madzhab Syafi'i nyentuh wanita ajnabi, wanita yang non mahram, maka ini batal wudunya. Lah, ini istidlalnya di ayat berikutnya, di lanjutan ayatnya. Falam tajidu ma'an, kemudian engkau tidak menemukan air. Fatayammamu, maka tayamumlah. Maka nanti tayamum ini fungsinya adalah badalan minal wudu, sebagai pengganti daripada wudu, listibahatis shalah, untuk membolehkan salat. Ngoten nggih? Mboten pilihan, tapi ini sebagai badil, sebagai pengganti. Tujuannya napa? Istibahatis shalah, untuk membolehkan seseorang salat. Maka nanti bila mana orang selesai salat atau sebelum salat kok menemukan air, maka tayamumnya napa? Batal. Karena tujuan daripada tayamum istibahah, untuk membolehkan seseorang tersebut napa? Melaksanakan salat. Nah, baik. Niku wujudul udhri bisafarin aw maradin. Pertama apa wau? Adanya uzur safar maupun sakit. Itu yang pertama. Atsani, yang kedua, wa dukhulu waqtis salati, dan telah masuk waktu salat. Ya, telah masuk waktu salat. Misalnya di Kebon Baru jam 9 pagi nggak ada air, boleh nggak kita tayamum untuk sholat duhur? Jawabannya tidak boleh, karena belum masuk waktu sholat. Ya. Masuk waktu sholat dulu, baru kemudian kok nggak ada air, ya, maka nanti baru boleh melaksanakan tayamum. Wa dukhulu waqtis sholati, dan telah masuk waktu sholat. Dalilnya apa? Rawal Bukhari, telah meriwayatkan Imam Al-Bukhari an Jabirin, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan telah dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan suci. Ya, jadi ini keutamaan daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala tempat itu bisa digunakan untuk sholat. Nih, tentu sekali lagi nanti ada istisnaiyah, ya, ada pengecualian tempat-tempat yang terlarang. Tapi secara umum selama itu suci, nggih, boleh digunakan untuk nopo? Sholat. Nah, ini yang muda-muda kalau naik gunung tetap sholat. Loh, tapi kotor celananya, tanahnya berdebu, ya kotor itu bukan berarti nggak suci, nggih. Pak Tani nggih. Ini kalau ten mriki jarang nggak ya, pertanian jarang Pak ya. Kalau di Cokro Tulung sekitarnya niki doakan Pak, niki sedang wabah tikus nih kan ya. Petani-petani sedang sulit sekarang karena tikus ya. Ya barangkali nanti banyak istighfar, ya kita anjurkan banyak istighfar. Ya secara manusiawi ya diupayakan agar supaya kenapa niku tikusnya hilang gitu ya Pak ya. Tapi sholat kita tetap harus jalan sholat. Nih, lu wanggo nanggung kaosku reget. Ya kalau mungkin pulang, kalau mungkin bawa baju ganti untuk sholat, bawa. Nek enggak, ya sudah. Selama menutup aurat, kotor-kotor sedikit itu tidak mengapa, digunakan untuk nopo? Sholat. Termasuk para kuli bangunan, nih. Nah, ada yang viral itu kuli bangunan sholat di atas ketinggian. Nah, ini wah, itu AI napa mboten kula mboten ngertos niku. Soalnya kalau kayaknya ya nggak gitu-gitu amat ya. Paling nggak kan kalaupun di atas ketinggian ya sholat di tempat yang ada lantainya. Itu kan kalau di yang viral itu di napa nggih? Di 2 tali begitu. Kalau sujud bagaimana itu sujudnya ya? Netizen komen, wah niki luar biasa demi sholat ya. Tapi kadang-kadang kita pikir lah, nanti gimana sujudnya itu? Meskipun di ketinggian, kalau bisa sholatnya di tempat yang tadi yang bisa untuk sujud, ada lantainya begitu. Nah ini, jadi wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan untukku tentu ini maksudnya juga untuk umatku, umatnya Rasulullah.
bumi itu masjid bisa digunakan untuk sholat nggih, wa tahuran dan suci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah. Nah, siapapun dari laki-laki dari umatku adrakathu shalah yang mendapati waktu sholat, fal yusalli, maka sholatlah. Lah niki para ulama menggarisbawahi adrakathu shalah, yang mengetahui waktu sholat, berarti menunjukkan apa? Sholat niku enten waktu nih. Ketika kemudian waktunya tiba, baru kemudian orang tersebut sholat. Mafhumnya kalau mau tayamum, pastikan telah tiba waktu sholat lah, begitu. Okay. Jadi ini hadis ini banyak faedahnya kalau dibedah. Satu, kemudahan umat Muhammad. Okay, di mana segala tempat boleh digunakan untuk nopo? Sholat. Okay. Jangan safar, jalan-jalan ke pantai. Pernah Pak sholat di pantai Pak? Pernah ya? Kalau belum monggo jalan-jalan. Mungkin pas wayai sholat, masjid biasanya jauh dari pantai, khususnya pantai-pantai yang dalam, pantai-pantai yang apa ya, yang melosok ya. Kalau pantai-pantai di Gunung Kidul, di Jogja ya ini biasanya sampun enten musola apa masjid. Saya pernah dulu di Kepulauan Seribu, Jakarta. Waktu ke Pulau Tidung, wow, jauh begitu. Wah, nggak, ini kita mau sholat nggak ada apa namanya musola atau masjid. Emang sengaja snorkeling Pak ya. Snorkeling niku napa Pak? Ngintip ya, ngintip hewan-hewan terumbu karang di laut itu. Tapi kalau snorkeling ngintip, kalau ke dalam namanya diving atau diving itu ke dalam ya. Nah ini nggak ada musola, ya kita sholat di pantai. Lah pripun miring-miring ngoten lha nggih. Kan pantai gini ya. Agak miring-miring sidik lah. Yang penting bisa sujud ya, bisa sujud dan apa namanya itu, rukuk sujudnya, rukun-rukunnya terpenuhi. Nah itu di Pulau Seribu. Di depan Monas kalau nggak pernah Pak sholat di depan Monas. Jadi Monas Jakarta nih kalau ada sebabnya. Lah ini mohon ini jangan ditiru seperti ini. Jadi Monas itu nggak tahu, moga-moga sekarang sudah nggak kayak gitu lagi ya. Kalau nggak salah tahun 2009 atau 2010 lah, tahun baru, saya diajak kawan saya ya, beliau jualan itu ya, jualan apa namanya itu, Maison, jualan aqua itu ya, kulaan. Lah begitu Isya dari Monas itu jenengan melihat Masjid Istiqlal itu kelihatan. Monas itu melihat Istiqlal kelihatan besar masjidnya. Itu tahun baru, orang ramai sekali di situ. Nah tiba waktu Isya, saya sama teman, ya udah kita ke Istiqlal aja, ada masjid kok, kita ke Istiqlal. Karena crowded, ramai sekali itu, penuh orang. Sesampainya di Istiqlal, tutup Pak Istiqlalnya. Ini masjid nasional. Tutup, la haula wala quwata illa billah ini. Ya moga-moga sudah nggak begitu lagi. Dan banyak masjid di Jakarta begitu banyak. Kalau jangan naik kereta, dulu saya hobi naik kereta ekonomi Pak ya. Waktu mahasiswa itu, wah itu dulu ya Allah itu ya, desak-desakan gitu. Biasanya sampai di stasiun Pasar Senen itu jam 3:30. Di stasiun Pasar Senen dekat dari situ ada masjid. Kalau guys seneng, wah alhamdulillah masjid. Jalan kita seret ya, mungkin kalau di sini stasiun Pasar Senen ya mungkin di ujung jalan itulah masjidnya. Mungkin yang pernah ke sana pasti tahu. Tutup Pak, tutup. Ya itu seperti itulah ya. Ini tentu tidak ya, mungkin alasan mereka ketika saya tanya ya karena banyak kehilangan, banyak pencurian, ya diamankan saja kota amalnya. Tapi kalau kemudian ditutup dari awal, dari depan, di Istiqlal itu dari depan udah digembok itu waktu itu, kecuali kalau ada acara-acara tertentu. Kalau nggak ada ditutup seperti itu. Akhirnya apa, tadi ke Istiqlal tutup ya, balik lagi kita ke Monas. Mau tayamum, nyatanya ada air mancur di situ. Iya kan Pak ya? Lainnya ke Monas atau air mancur itu, wudhu di air mancur, sholat depan Monas. Orang-orang dondelok, ya nggak apa-apa, kita niati syiar sekalian. Orang-orang lihat tuh, sebagian mereka ngebuatin sholat. Ini yang sangat, yang padahal saya yakin betul ya, kebanyakan warga Indonesia ini kan Muslim ya, termasuk nonton bola. Ini kok yang ini yang suka nonton bola, yang mudah-mudahan Bapak juga kadang-kadang suka nonton bola Pak ya. Nonton bola hukumnya mubah. Nonton bola di dulu Indonesia lawan apa ya? Saya nonton itu lawan Arab Saudi apa di Gelora Bung Karno. Ya sekedar tahu tuh, masuk sana. Ada masjidnya enten. Di sampingnya Gelora Bung Karno itu ada masjid besar Albina kalau nggak salah namanya masjidnya itu. Faktanya orang masuk stadion jam pinten Pak?
jam 5 sudah masuk. Mboten salat. Yel-yel. Nah, kalau isya boleh lah. Isya kan mungkin agak belakang ya. Tapi kalau maghrib kan waktunya terbatas. Ma'annahum sementara mereka muslim. Ya, masjidnya nggih enten jane. Ya kita ya sholat dulu, sholat nggak apa-apa. Setelah itu masuk pun ya bukan telat. Sebetulnya nonton ya nggak telat. Nih kalau sekedar hiburan begitu ya. Tapi sekali lagi kadang-kadang kita dapati fakta, ketika nonton bola sekali lagi hilang Pak ya. Anak muda ketika naik di luar, ketika nggak naik gunung kondisi normal sholat. Ketika naik gunung kok buatan sholat kan sedang naik gunung. Nah ini ya. Nah, jadi kita pendaki tapi kita muslim, jangan dibalik Pak, jangan dibalik. Kita boleh nonton bola tapi kita muslim, kita punya kewajiban, jangan dibalik ya. Kita muslim sih ya, tapi ya mohon dimaklumi lah sedang naik gunung. Nah ini nggak boleh ya. Kita muslim kita pendaki yang mendaki gunung ya, kita pendaki kita muslim. Kita goes tapi kita nopo muslim ya, monggo yang kuat goes silahkan. Di kampung kami petani itu obrolan petani itu mereka saling bercerita, Pak Fulan itu nek macul, wah luar biasa, maghrib terus macul. Dari sisi fisik saya, tapi dia petani, dia muslim. Ketika dia muslim, waktunya berhenti ya berhenti untuk melaksanakan apa? Sholat. Terlebih Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kemudahan yang begitu banyak. Di antaranya setiap tempat diperbolehkan untuk apa? Sholat. Makanya ketika tiba waktu sholat hendaklah nopo sholat. Nah, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Wa inda Ahmad, dan ada riwayat dari Imam Ahmad kalimatnya begini, ainama adrakatni as-shalatu tamassahtu wa shallaitu. Rasulullah menyampaikan, di mana saya mendapati waktu sholat tamassahtu, saya mengusap. Mengusap artinya nggih berwudu di sini. Wa shallaitu, dan kemudian saya melaksanakan apa? Salat. Tamassahtu, maaf, bukan berwudu. Apa? Tayamum. Kalau enggak mendapati air napa? Tayamum. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertayamum. Fadallatir riwayatan, maka dua riwayat ini menunjukkan ala annahu yatayammamu wa yusalli idza lam yajidil ma. Bahwasanya sesungguhnya Rasulullah bertayamum dan melaksanakan salat bila mana beliau belum mendapati atau tidak mendapati air. Ba'da dukhuli waqtis shalah, setelah masuk waktu sholat. Berikutnya tadi yang ketiga thalabul ma, ada mencari air. Jadi kalau nggak ada air Pak ya, udah masuk waktu sholat itu cari dulu, cari air dulu, tidak langsung diputuskan oh nggak ada air ini, nggak, tapi cari dulu. Bisa bertanya, bisa mencari, berkeliling secara wajar. Dalam bahasa syarahnya secara wajar. Nanti dalam kitab Safinatun Najah diterangkan. Misalnya berjalan sekian sehingga waktu sholatnya belum habis. Berjalan yang kira-kira tidak ada suatu hal yang menghalanginya mendapati air. Misalnya, ada itu air 3 kilo dari sini. Waktunya waktu zuhur ke asar, kan cukup Pak ya? Naik sepeda cukup. Tapi dia dapat info, tapi di situ ada binatang buas, di situ ada perompak, ada perampok ya, maka tentu ini menghalangi dia untuk mendapatkan air. Maka boleh dia mengambil tayamum ini, tidak kemudian berwudu. Termasuk wanita zaman dulu niki, mungkin juga terjadi zaman sekarang, bisa jadi dia di rumah, suaminya pergi, dia dalam rumah sendirian, sementara tempat dia berwudu, midha'ahnya maupun hamamnya, toiletnya atau tempat dia mengambil air, sumurnya di depan rumah atau di belakang rumah. Di situ ada orang yang tamu tak dikenal, ya, dia di situ. Ya, si wanita ini khawatir, kok orang ini nggak dikenal, di kampung ini orang ini nggak ada. Dia nunggu depan rumah saya. Nah, mungkin sudah berhari-hari dia memantau begitu. Ya, tiba waktu sholat di rumah nggak ada air. Nah, ini membahayakan dirinya kalau keluar rumah. Nah, ini boleh dia mengambil rukhsah untuk tayamum. Termasuk nanti kalau kemudian naik kendaraan, pesawat atau kemudian kereta api ya, itu juga sama. Airnya terbatas. Ya, maka tentu boleh untuk tayamum. Terus wa ta'adzuru isti'malihi, kalau ini yang sakit.
orang tersebut mempunyai uzur untuk menggunakan air. Airnya sih ada, airnya banyak, melimpah. Namun demikian dia tidak mampu menggunakan air karena sakit. Dan ini tidak perlu konsultasi dengan dokter, Pak ya. Tak perlu. Aku janis oleh nyentuh air apa enggak ya? Saya tak tanya dokter dulu, enggak. Cukup dikira-kira saja, dzannul aqwa ya. Prasangka kuatnya kalau kena air nanti tambah parah napa mboten? Mboten saged. Ya, makanya ini ada dzannul aqwa, prasangka kuat. Ya, tidak perlu dipastikan karena nanti ya repot kalau harus begitu, dia keluar rumah dulu kena angin malah tambah sakit ya. Jadi ya cukup, wah, kayaknya saya meriang banget ini, berat banget, ya sudah, bismillah tayamum. Legomawan mboten sah. Kalau muncul bisikan-bisikan peksonen, hati-hati. Ini nanti kita was-was niku. Kalau menurut kita tidak mampu menyentuh air, khawatir tambah parah sakitnya, ya pun tayamum. Ngoten. Tapi kalau misalnya sakit batuk, sakit pusing, ini pusing kan bisa Pak wudu Pak ya. Pusing hanya pusing-pusing biasa itu, pusing duit entek misalnya, pusing, nggak ada wudu mawon. Tapi ketika meriang badannya, gemetaran ngoten niku ya, maka tidak perlu ke dokter ya, dia putuskan saja mengambil rukhsah tayamum dan itu boleh. Ini untuk yang sakit. Sakit boten kena air. Ya, boleh dikenakan, nanti ada babnya, jabiroh yang diperban kena itu dikenain perbannya mawon mboten apa-apa. Itu. Pripun? Tapi mampu untuk wudu. Wudu, pilih wudu. Nggih. Nggih. Nggih, apa? Di tempat yang sakit diusap mawon. Terus kemudian ini untuk yang sakit ya, berarti ta'adzuru isti'malihi, ini untuk yang sakit. Kemudian wa i'wazuhu ba'da talab. I'waz itu dari kalimat a'waza yu'wizu, artinya dia telah berupaya. Ini melengkapi yang tadi tuh, wa talabul ma' tadi, mencari air. Dia telah berupaya mencari air dan tidak dapat. Nah ini ya. Terus kemudian yang berikutnya wat turabut tahiru lahu ghubar. Ini dalam madzhab Syafi'i dikuatkan pendapat tanah yang dia itu suci dan tanahnya ada gubarnya. Ngapunten nggih Pak, ya, saya contohkan. Set itu ada gubarnya, ada debu yang naik. Niki dalam madzhab Syafi'i. Maka rada repot kalau ngugemi tenan madzhab Syafi'i niku kita repot Pak ya. Ini kalau jenengan naik napa niku mobil enggak keluar gubarnya dianggap dereng napa sah. Makanya kalau jenengan nanti misalnya haji napa umroh napa perjalanan jauh lah, keluar ada orang bawa buntelan Pak, buntelan terus mau sholat dibuka ngoten niku nggih. Nah niku berarti tiang tersebut ngugemi pendapat madzhab Asy-Syafi'i ya, karena apa, gubar harus ngoten niku ada sedikit ya, napa bleduk ada bleduknya begitu ya. Ini sekali lagi ini masalah fikih, masalah khilafiyah ya. Cuman rata-rata kita ya tentu dalam hal ini ya aisar yang mudah saja, yang penting dikira ada debunya nggih pun ngoten nggih. Kalau madzhab Syafi'i yang tulen ya itu begitu, dikuatkan pendapat ya harus disebut debu yang ada gubarnya, ada beleduknya ini kok ngoten kan. Makanya kadang bawa sekalipun tipis. Makanya kalau pagi hari berembun bis kita Pak, itu kan nggak keluar itu. Nah, ini dianggap mboten atau dereng sah. Fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yujzi. Ya, bila mana debu tersebut tercampur oleh cat. Oh, cat nggih. Niki tembok-tembok niki. Terus aw ramlun yang sampai kuat tapi jadi jisnya itu atau catnya itu keluar kuat gitu ya. Aw ramlun atau kerikil yang ada kerikilnya, lam yujzi, belum dibolehkan. Berarti betul-betul tanah suci yang memang ada gubarnya tanah. Nah itu dikuatkan pendapat demikian. Wa faraiduhu, berikutnya wa faraiduhu, dan rukun-rukunnya arba'atu asya'a, ada 4 hal. Ini bisa dicatat, yang mencatat rukun-rukunnya. Ini juga saya coba kemarin observasi sebagian di Klaten khususnya ya, tentu tutorialnya tidak mengikuti pendapat Asy-Syafi'i dan tidak masalah, ini masalah khilafiyah. Kalau dalam madzhab Syafi'i ini sama dengan madzhab Hanafi. Pertama niat harus. Nah, niat semuanya ya, niat tuh. Niat dibedakan dengan talafut bin niat Pak ya.
Saya ulang sekali lagi, niat dengan talafut bin niyah dua hal yang berbeda. Niat, semuanya niat, harus ada niatnya. Niat mau tayamum. Adapun talafut bin niyah, melafatkan niat, maka tentu dianjurkan dalam madzhab Syafi'i untuk menguatkan isi hati. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati badalan minal wudu'i lillahi ta'ala. Saya niat tayamum untuk membolehkan saya sholat sebagai pengganti wudu karena Allah Ta'ala. Kalimat itu dimunculkan, ditata seperti itu agar menguatkan apa? Isi hati. Andai tidak sah, andai niat yang terlafadzkan salah tapi niat hatinya benar, sah. Yang penting niatnya, ya. Niatnya mau tayamum. Gitu ya. Yang kedua apa? Wa mashul wajhi, mengusap wajah, wal yadaini ma'al mirfaqaini, dan mengusap kedua tangan sampai siku. Oke. Wat tartib dan tertib. Saya praktekkan. Kalau yang kita kuatkan, kita sering amalkan, ini secara dirasatul madhabiyah, secara khilafiyah pendapat para ulama, ini kita mengamalkan yang dikuatkan mazhab Maliki dan Hambali. Yaitu begini, kalau jenengan sekali terus pripun? Nggih. Wajah. Ngeten nggih. Selesai. Nah, mazhab Syafi'i menguatkan pendapat dan mazhab Hanafi begini. Set ditiriskan ya, debunya dikurangi gitu ya. Terus wajah. Terus ambil lagi. Dilihat. Terus katakan. Ini anggap saja dibuka ya. Ini Pak. Set. Set. Terus set. Set. Ma'al mirfaqaini. Sikune kena. Terus selesai. Nah, gitu ya. Jadi ngambil tepukannya 2 kali, kemudian wajah, kemudian tangan sampai siku. Adapun tadi yang biasa kita amalkan itu ya, dikuatkan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hambali dengan dalil riwayat daripada Amr bin Yasir ketika meriwayatkan tayamumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dikuatkan mazhab Asy-Syafi'i dan Hanafi menguatkan pendapat kias dengan wudu. Tangan itu wudu sampai napa? Mirfaq. Ini masail khilafiyah. Dengan kita mengetahui, harapannya kita menjadi dewasa dalam bab napa? Khilafiyah. Gitu nggih. Wa tartib dan tertib. Nah, saya bacakan riwayatnya dulu. Liqaulihi ta'ala, dalilnya apa? Tertib dan lain-lain, dan rukun tadi ya, rukun daripada tayamum. Fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka tayamumlah kalian dengan debu yang baik, debu yang suci. Famsahu, dan usaplah, atau mengusap ya, mengusap ya. Dan usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian darinya, dari menggunakan debu tadi ya. Fatayammamu, ini kan kayak perintah nih. Fatayammamu, maka tayamumlah, maknanya faqsudu, maka menyengajalah kalian. Artinya ini dalil untuk apa? Niat. Wa huwa dalilu fardhiyatin niyah, itu merupakan dalil daripada niat beserta hadis innamal a'malu binniyat. Ya, karena segala amal itu bergantung pada apa? Niatnya. Artinya kalau kita ngajari anak-anak, ayo kita latihan tayamum. Berarti kita apa? Latihan tayamum. Kecuali gini, Bapak mau tayamum, kamu lihat ya. Ini berarti kita niat apa? Tayamum, di saat yang sama ngajari anak tayamum. Bisa dipahami ya Pak? Wudu yang ngoten. Ayo sekarang kita belajar wudu. Sambil kita wudu, ojo ngono, tangannya sing ngene. Lah ini tentu kita sedang belajar napa? Wudu. Beda dengan sekarang Bapak mau wudu, kamu perhatikan baik-baik ya, sambil kamu belajar. Itu 2 hal. Kita sambil mengajari, di saat yang sama kita wudu betulan. Kalau setelah itu kita sholat, kita telah melaksanakan syarat sah daripada sholat, yaitu napa? Wudu. Ngerti nggih? Terus mana tadi itu?
Wa faraidu arba'a an-niyah wa masul wajhi wal yadaini ma'al mirfaqaini wa tartib tadi ya Pak ya. Terus wa sunanuhu salasata asya. Sampun isya niki. Masuk. Sunanuhu nanti di pertemuan berikutnya ya. Kita sudah fardunya atau rukunnya, sunanuhu atau sunnah-sunnahnya kita baca insyaallah di pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Cukup? Baik. Hayya nakhtatim ta'limana hadza bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.